Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ayo kita bincang-bincang ya sedikit terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan. Ya. Nah tentu masih hangat ya bagi kita semua untuk membicarakan perkara ini karena terakhir tadi Richard Eliezer itu diputuskan dengan vonis 1,6 tahun penjara. Nah, ayo kita review sedikit ke belakang, ya. Di mana menariknya jaksa penuntut umum dalam tuntutannya itu jelas bahwa terhadap Verdi Sambo itu dituntut dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, jaksa kita lihat di sana memberikan putusan itu dengan segala pertimbangannya. Ya, oke. Kemudian terkait juga dengan Putri Cendrawasih, oleh jaksa menuntut 8 tahun penjara, setara dengan kuat juga, itu dengan penuh pertimbangan. Nah, selanjutnya untuk Ricky ya, juga sama ya. Yang berbeda itu adalah Richard Eliezer ya, Baradae ini. Kenapa sih dia sampai 12 tahun? Tentu jaksa itu mempertimbangkan dengan sangat matang ya. Pertama sekali bahwa Baradae ini, Eliezer ini adalah pelaku ya, eksekutor dari kematian Joshua secara bersama-sama dilakukan dengan Verdi Sambo. Nah, kenapa jaksa menuntut 12 tahun penjara? Tidak juga seumur hidup. Tentu barangkali ya, kalau saya pun tidak tahu, tapi pertimbangan jaksa dipastikan karena Eliezer sendiri itu sudah menjadi justice collaborator ya, dan dia telah membuka perkara ini sehingga menjadi terang. Jadi oleh karenanya jaksa penuntut umum tidak lagi menuntut setara dengan tuntutan terhadap Verdi Sambo. Itu dia pertimbangannya. Jadi tuntutan 12 tahun itu sangat-sangat baik itu dari jaksa penuntut umum, sangat minimal bagi pelaku penembakan ya, yang menyebabkan Joshua meninggal dunia. Itu dia. Nah, sekarang kita bicara kelanjutan daripada putusan hakim itu sendiri. Nah, Kuat Ma'ruf sudah dia coba berbuat sama ya, seperti apa yang dilakukan rekannya juga si Eliezer. Ya, yang kemudian dia coba berbicara jujur, tapi tidak berada di posisi justice collaborator. Dia berdiri sendiri. Nah, namun pun itu dari pertama kita lihat apapun yang disampaikan oleh Kuat itu dikesampingkan. Itu sudah kelihatan yang pertama sekali. Jadi semua yang disampaikan itu bohong, semua yang disampaikan itu bohong. Nah, jadi hampir boleh dikatakan bahwa logika kebenaran daripada Kuat waktu itu telah disampaikan ke hadapan majelis hakim, namun semua diartikan dengan kebohongan. Nah, akhirnya dari tuntutan 8 tahun oleh jaksa penuntut umum yang menurut kita ya, menurut kami ya sebahagian praktisi barangkali itu 8 tahun sudah cukup pantas ya bagi Ma'ruf, karena dia kalau dia kita masukkan ke pasal 340 ya kan, yang pertama yang harus dibedakan dulu bahwa dia sipil, dia bukan penembak. Saya nggak yakin juga ya kalau Kuat ini juga mampu dia memegang senjata sama seperti Eliezer. Kalaupun dia kasih senjata sama si Ma'ruf ya, sama si Kuat itu suruh tembak, itu kan belum tentu sama. Belum tentu dapat dia lakukan dengan baik ya. Oleh karenanya
kuat itu menjadi dari 8 menjelma ke dalam putus vonis hakim jadi 15 tahun, itu bagi saya tentu itu tidak sesuai dengan keadilan, rasa keadilan, ya. Jadi kenapa bisa seperti ini? Tentu kita juga melihat ya bahwa dorongan netizen itu sangat tinggi terhadap Eliezer, ya, terhadap Eliezer dan Sambo. Kalau Sambo, netizen mungkin sama ya, apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu seumur hidup, ya. Dan tidak ada orang yang juga menduga sejak awal bahwa hakim akan melakukan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Nah, memang sih ya, Ferdy Sambo itu jelas telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus. Yang pertama, obstruction of justice ini, ya. Dia telah mencoba menghalang-halangi proses hukum, dimulai dengan polisi tembak polisi yang mati CCTV. Ini patut kita akui itu benar. Namun pun demikian, pada akhirnya dia akan membuka itu, ya. Setelah polisi, penyidik, ya, mulai bekerja, kemudian masuk dalam proses hukum, akhirnya Sambo membuka itu. Nah, lalu kemudian Sambo melakukan rekayasa, ya, terhadap kematian Joshua, juga sekaligus memerintahkan bawahannya atau ajudannya si Baradae Eliezer untuk melakukan untuk menghajar, ya, atau menembak si Joshua. Nah, terlepas apakah tembakan yang dimaksud itu untuk menghajar atau untuk membunuh, fakta hukumnya Joshua telah meninggal dunia saat itu. Nah, oleh karenanya pertimbangan bahwa di sini tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Sambo, kalau saya sih enggak ya, enggak sama ya seperti apa yang diputuskan oleh hakim. Tapi saya sependapat dengan jaksa penuntut umum, sama ya, sama dengan jaksa penuntut umum, sangat menemukan hukumnya gitu. Nah, kemudian alasan vonis hakim itu 1,6 tahun terhadap Eliezer juga kami mohon maaf justru tidak menemukan alasan hukum yang menjadikan dari 12 tahun menjadi 1,6 tahun. Nah, yang kami ketahui bahwa hari ini Eliezer itu didukung oleh netizen, ya. Didukung oleh netizen, terus kemudian diikuti, sehingga majelis hakim dengan spektakuler merubah itu semua dari 12 tahun menjadi 1,6 tahun. Sehingga mendapat aplaus penonton dan netizen di medsos. Cukup spektakuler ini. Nah, namun perlu saya sampaikan dan saya yakin ya bahwa keadilan itu dan pengkajian hukum itu kan berbeda. Ya, kalau ini di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi nanti mungkin sama, tapi dipastikan ya boleh dicatat apa yang saya sampaikan, di Mahkamah Agung semua pertimbangan hakim itu akan berubah. Mungkin ada beberapa hal yang tidak banyak yang berubah, tapi dipastikan itu berubah. Karena tidak di sana kita akan menemukan hukum yang seutuhnya nanti dari Mahkamah Agung. Ya, dalam hal ini karena Mahkamah Agung kan tidak punya kepentingan dan tidak ada yang mereka khawatir ya, mau baik ada intervensi dari siapapun, eksekutif dalam hal ini pemerintah sekalipun, dia tidak ada urusannya itu kalau Mahkamah Agung. Maka kita semua akan menunggu di Mahkamah Agung, ya, karena di sanalah pertimbangan hukum yang utuh itu akan kita lihat nanti. Tapi kalau di sini terus terang saja, sejak awal sidang dibuka, saya malah sudah ada komentar kami bahwa ini tidak bisa lagi diharapkan sebuah keadilan nanti. Saya sejak awal ya